Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kebakaran yang menghanguskan klub-klub Liga 1 Indonesia diterpa badai COVID-19. Kasus COVID-19 yang dialami klub-klub peserta menjadi alarm bagi operator kompetisi Liga 1 terkait sistem bubble yang diterapkan terbukti belum menjamin sepenuhnya dari ancaman COVID-19. Kompetisi teratur sepak bola tanah air Liga 1 tengah dilanda badai COVID-19. Bahkan jumlah pemain yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19 terus meningkat. Arema FC menjadi klub pertama yang melaporkan adanya temuan kasus COVID-19. Setelah itu disusul Persib Bandung, PSM Makassar, dan Persebaya Surabaya serentak mengumumkan temuan kasus COVID-19 pada Sabtu 29 Januari 2022. Selanjutnya pada Senin 31 Januari 2022, giliran Persija Jakarta dan PS Sleman yang mengumumkan adanya pemain yang terjangkit COVID-19. Terbaru laga Persipura kontra Madura United yang seharusnya digelar pada hari ini harus ditunda. Laga antara kedua tim ditunda karena adanya 24 orang yang positif COVID-19. Pengamat sepak bola Akmal Marhali meminta agar PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi Liga 1 untuk melakukan evaluasi. Menurutnya temuan ini menunjukkan bahwa protokol kesehatan yang diterapkan dalam regulasi kompetisi tidak berjalan efektif. Tingginya penyebaran COVID-19 di Liga 1 harus menjadi bahan evaluasi PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi. Misalnya bagaimana penegakan regulasi dan aturan kompetisi di tengah pandemi, mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan, dan tentunya mengevaluasi total pelaksanaan sistem bubble to bubble atau gelembung yang tidak efektif sejauh ini. Menpora Zainuddin Amali lantas meminta PSSI untuk memperketat protokol kesehatan setiap klub peserta Liga 1. Kemenpora pun akan terus memantau perkembangan kasus COVID-19 di kompetisi Liga 1 dan belum berpikir untuk opsi penghentian sementara kompetisi. Kasus COVID-19 yang dialami sejumlah klub peserta tentu menjadi alarm bagi penyelenggara Liga 1. Sistem bubble yang diterapkan terbukti belum menjamin sepenuhnya dari ancaman COVID-19 dan wajib untuk taat protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, PSSI dan PT Liga Indonesia baru nampaknya harus gigit jari setelah keinginan mereka menghadirkan penonton di pertandingan Liga 1 mendapat tentangan dari Gubernur Bali, Iwayan Koster. Apa alasannya? Kita terhubung langsung dengan Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Bali, I. Maderentin. Pak Maderentin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Salam sehat. Iya, salam sehat. Pak Maderentin, bisa Anda ceritakan sebenarnya apa pertimbangan dan juga latar belakang tidak direkomendasikan ya pertandingan Liga 1 dengan adanya penonton? Apakah ini juga berkaitan dengan banyaknya pemain yang positif COVID-19? Salah satunya iya. Yang kedua tentu pertimbangan dan indikator utama adalah perkembangan kasus positif di 2 bahkan 3 minggu terakhir yang terjadi di Bali yang relatif mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi kalau boleh kami flashback dulu di penghujung tahun 2021 bahwa di tanggal 17 Desember 2021 kami Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali tentu bersama-sama unsur TNI Polri, Polda Bali dalam hal ini telah merapatkan barisan memberikan rekomendasi untuk perhelatan Liga 1 dilaksanakan di Bali. Saat itu memang rekomendasi kami mengingat arahan pimpinan termasuk penegasan Satgas Nasional sang pimpinan PPKM Jawa Bali Pak Menko Marves untuk sementara waktu Liga 1 dilaksanakan tanpa penonton sambil melihat perkembangan kondisi yang terjadi. Nah, menginjak di awal tahun 2022 memang sempat terjadi kondisi yang cukup landai bahkan turun signifikan. Kami memonitor dan catatan kami di Posko Satgas di BPBD Provinsi Bali sejak 5 November 2021 sampai kurang lebih di minggu pertama Januari itu konsisten penambahan kasus kami di 1 digit, selalu di bawah 10. Tapi di minggu kedua sudah mulai terjadi peningkatan seiring dengan hiruk pikuknya pelaku perjalanan dalam negeri yang berwisata di satu sisi ke Bali, berkegiatan dinas perkantoran di sisi lain ke Bali juga, ketika mereka akan pulang kembali ke daerah asalnya ditemukan positif. Diperparah dengan kondisi beberapa anak-anak kami yang pembelajaran tatap muka kita temukan terjadi positif. Kemudian dalam 2, 4, 5 hari terakhir,
ditemukan para pemain Liga 1 Indonesia yang kita temukan positif. Ya. Tanggal 31 Januari kemarin, kami melakukan rapat lengkap di Mako Polda Bali yang dipimpin langsung oleh Pak Karops Polda Bali dengan mengundang panitia Liga. Di dalam pembahasan tersebut, pertama tentu kami memaparkan sisi keberadaan kami, kondisi perkembangan kasus yang terjadi di Bali. Ya. Kemudian disambut oleh rekan-rekan dari pihak kepolisian yang sesungguhnya ada kekhawatiran ketika memang dipaksakan dalam tanda kutip tetap berkeinginan untuk menghadirkan penonton. Di sisi lain kita melihat perkembangan kasus yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Kemarin 359, hari ini sudah di atas 700. Tentu peningkatannya cukup dramatis sekali sehingga Ya. keputusan kami kemarin kami laporkan kepada pimpinan, baik kepada Kapolda Bali, Bapak Gubernur Bali. Beliau menyetujui bahwa untuk sementara sambil kita melihat perkembangan kasus yang terjadi di Bali, sementara waktu Liga 1 tanpa penonton. Demikian. Ya. Apakah kemudian hal ini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak PSSI termasuk juga dari PT Liga Indonesia Baru? Apa tanggapan dari mereka sampai malam hari ini? Saat pertemuan dengan pihak Polda Bali di Mako Polda kemarin, kami justru pertemuan tripartit. Jadi kami dari pihak Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Pemprov Bali, kemudian dari pihak Polda Bali, dan kami menghadirkan dari pihak panitia Liga Indonesia Baru, LIB, Ya. PT LIB, yang dihadirkan kurang lebih ada 3-4 personil, yang secara langsung mendengarkan penjelasan dari kami dari Satgas tentang perkembangan kasus yang terjadi, kemudian penegasan dari pihak kepolisian, pihak PT Liga Indonesia Baru dapat memaklumi dan rapat pada sore hari kemarin kita bersama-sama menyepakati bahwa untuk sementara waktu Liga boleh dilanjutkan tetapi tanpa penonton di satu sisi. Di sisi kedua, kami dari Satgas tentu memberikan beberapa stressing kepada pihak panitia. Di satu sisi taat patuh terhadap protokol kesehatan, kalau meminjam istilah dan menggarisbawahi apa yang sering disampaikan oleh Bapak Gubernur, prokes, protokol kesehatan menjadi harga mati. Ya, baik. Pak Madarentin, terima kasih atas informasinya, sudah menjadi kesepakatan. Kita nantikan bagaimana perkembangan terbaru. Terima kasih untuk waktu Anda di Top News.